Pada tanggal 3 Agustus 1624, POC datang ke Kerajaan Mataram untuk menjalin kerjasama perdagangan beras dan persahabatan. Jadi company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya berkumpul menjadi satu. Modal kalian pasti sangat besar. Tidak heran kalian membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham, perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan, penduduk Pulau Banda? Apa yang Anda dengar tentang peristiwa di Kepulauan Banda, itu hanya peristiwa biasa. Para perusahaan itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama dengan raja-raja mereka. Begini, Tuan Casper. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada perselisihan di antara kami. Justru kami ini saling belajar, tukar budaya, tukar ilmu. Begini, Baginda, Saya tidak keberatan jika Anda berdagang di wilayah saya. Bahkan saya akan mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Namun untuk mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. dia setuju, tapi minta pajak 60% dari setiap transaksi. Itu tidak masuk akal. Kita diskusikan dulu dengan Tuan Kun. Tawaran Baginda akan kami bahas dengan pemimpin kami dahulu. Setelah perwakilan POC pergi, Sultan Agung berdiskusi dengan para adipatinya. Adipati Notoprojo memberikan saran kepada Sultan Agung untuk bekerja sama dengan POC. Namun, Sang Sultan menolak saran tersebut dan memberikan beberapa tugas kepada beberapa adipati. Beberapa hari kemudian, Sultan Agung mengumpulkan adipati untuk membahas masalah POC. Siapa lagi? Para pelanggan itu yang sudah jelas. Notoprojo, saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tapi justru Pangeran Jayakarta terusir di sana. Apa yang kamu bayangkan? Dengan seorang raja, ia bisa bersikap seperti itu. Apalagi dengan adipati dan tumenggung. Benar kan? Ya, benar. Bagaimana dengan sikap Kulon? Pangapunten sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Teu bisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini teh Kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Apa maksudnya semua itu? Pangapunten dalam sewu, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Maaf, Sinuwun, orang ini pemimpin dari Jan Pieterpun. Orang-orang Barat memanggilnya Murjangkum. Kabarnya pasukan Inggris dikalahkan mudah oleh mereka. Bayangkan negara sebesar Inggris dengan armada yang tangguh dapat ditaklukkan oleh mereka. Baik, kita hati-hati dalam menghadapi dunia ini. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka sebelum kita dihancurkan. Wilayah Wetan dan Kulon, bersatulah, persiapkan pasukan. Jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin rakyatku ke Sunda Kelapa. Pada tahun 1628, Mataram melancarkan serangan terhadap POC. Karena kalahnya persenjataan, Pangeran Purboyo memutuskan untuk mundur ke dalam hutan bersama dengan sisa pasukan yang ada. Ketika sedang beristirahat, POC datang menyerang sisa-sisa pasukan Mataram. Lembah Yung meminta kepada Sultan Agung agar menghentikan serangan ke Batavia. Apa aku telah seperti mengorbankan rakyatku, Dimas? Pangapunten dalam sewu sinuwun, jika saya boleh meminta, tolong dipikirkan kembali keputusan Anda. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan sinuwun. Dengan cara apa? Kerjasama dengan mereka, dengan para tuca-tuca itu.
seperti yang diinginkan Paman atau Projo. Aku tidak peduli orang lain akan menuliskan apa tentang diriku. Kabeh sajagat iki boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang pasti, penyerangan ini bukan untuk sekarang, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Kita itu harus tahu, Mas. Mereka itu harus tahu, yo, bahwa kita ini bukan bangsa yang lemah. Paman Jurukiting, titahkan semua pangeran untuk segera masuk. Paman Jurukiting, aku titahkan Paman untuk membangun lumbung padi di sepanjang pesisir pantai utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, kita akan menyerang kembali benteng Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Ki Jurukiting meminta kepada Sultan Agung agar sang Sultan tidak ikut berperang, dan pada akhirnya dengan berat hati Sultan Agung menitipkan perang tersebut kepada Adipati Singaranu dan para prajuritnya. Pada tahun 1629, pasukan Mataram melancarkan serangan kedua. Kita harus merebut kota Batavia dari tangan POC. Majulah! Kita tidak akan membiarkan Mataram merebut kota ini. Pertahankan posisi. Kita harus melindungi kota Batavia. Semuanya, maju! Pada tahun 1629, Mataram melancarkan serangan kedua menggunakan strategi yang baru. Namun, strategi tersebut bocor dan pasukan Mataram kembali mengalami kekalahan. Kita tidak bisa memenangkan perang ini. Kita harus mundur. Pasukan, mundur! Setelah mengalami kegagalan pada saat penyerangan kedua, pasukan Mataram yang selamat kembali ke Mataram dan langsung menghadap sang Sultan. Kipatih Singaranu, kudune sirah kok bisa nyekel benteng Batavia. Kenapa orang iso dilakukan? Siap diserahi hukuman. Nuhun pangapunten dalam sewu Sinuhun. Saya sudah menyiapkan jaga untuk menghukum pemimpin pasukan yang tidak becus ini. Mulyoning anak lan bojomu. Nuhun pangapunten dalam sewu Sinuhun. Mereka ini noda bagi nama Sinuhun dan noda bagi nama Mataram. Sudah menang, Paman. Kita sudah berani melawan. Ulanglah, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Suwun Sinuhun.